Selanjutnya kami ingin bergerak suara dari Bung Rocky Gerung memotret soal pemerintahan selama 1 tahun belakangan ini. Silakan Bung Rocky. Oke, mau saya berdiri kayak Budiman apa saya duduk seperti lawan? Oke, orang kiri harus berdiri. Orang kiri harus berdiri. Orang kanan duduk jadi komisaris. Oke. Tadi saya nggak punya satupun akun sosial media. Jadi yang diterangkan tadi itu pasti bohong itu. Tetapi nama saya dipakai mungkin ada 50 sosial media. Bahkan ada sosial media yang mempromosikan obat kuat. Pakai nama saya tuh. Ngaco tuh. Padahal iya. Padahal saya tidak punya problem dengan ereksi. Problem saya dengan demokrasi, bukan dengan ereksi. Tadi Pak Laude mulai dengan semacam tuntutan final, yaitu dekret kembali pada Undang-Undang 95, lalu amandemen undang-undang itu. Oke. Gimana jalan pikirannya? Kalau udah ada dekret, ngapain di amandemen itu? Jadi begitu dekret di amandemen balik lagi dong, kan itu. Jadi logical sequencesnya tuh keliru. Jadi ada masalah dengan ereksi intelektualmu itu, oke? Saya ingin terangkan satu bagian yang sekarang kita mau tuntut sebetulnya bukan keterangan deskriptif, tapi konsistensi ideologis dari program-program presiden. Kan itu dasarnya. Kita tahu presiden dicitrakan sebagai kiri itu. Siapa lebih kiri? Presiden Prabowo atau Budiman Sujatmiko? Budiman Sujatmiko hanya mampu nyanyi Darah Juang. Dia pikir udah kiri itu. Prabowo nyanyi Internasionali, Mars Komunis. Ini faktanya begitu. Jadi kita mau tagih konsistensi paradigma dari program itu berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme in optima forma dalam bentuknya yang paling tinggi. Kan dasarnya itu. Ya ada makan siang gratis, apa namanya, sekolah gratis, semuanya dibikin. Tetapi itu tidak atau belum cukup untuk diucapkan sebagai paradigma sosialis. Negara-negara Eropa nggak lakukan itu semuanya, tapi dia bukan negara sosialis. Nah, kita mau coba mengerti apa yang terjadi sebetulnya pada negeri ini. Kita kehilangan kemampuan untuk merumuskan konsep pada taraf epistemik, itu soalnya. Yang ada politik kita itu politik kinetik, kasakusuk tanpa konsep. Kita ingin politik itu diasuh secara epistemik, bukan sekedar kinetik. Itu yang terjadi di dunia manapun, dalam ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan anak-anak muda sekarang itu. Yang saya barusan dibully karena saya membela hak seorang murid untuk tidak ditampar oleh gurunya karena merokok tuh. Lalu orang marah pada saya, Anda membela orang yang merokok. Bukan, saya membela hak dia untuk tidak ditampar. Ya biasa dong ditampar. Jadi kemampuan kita netizen, kita bangga ada netizen yang bahkan bisa membatalkan suara parlemen. Suara netizen di Nepal bisa membatalkan suara presiden. Tapi kita mesti olah energi kemudaan ini supaya jangan jadi kecambah dari fasisme. Bergerombol di sosial media, bully sama-sama tuh. Begitu diajak diskusi, satu-satu mulai, ya Anda kan posisinya ini, bukan, argumenmu apa itu? Nah, kita ingin tagih pada Pak Prabowo, dan beliau pasti mampu untuk membayar tagihan kita. Put your argument untuk melihat bahwa arah negeri ini betul-betul di 2029 adalah menuju masyarakat sosialistik. Dari situ parameternya kita ujikan. Apakah ada antara sosialistik? Apakah partai-partai kita sekarang berpikir dalam ide sosialistik? Kan itu konsistensi dari sebuah rejim. Disebut rejim karena dia utuh secara ideologis. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang
demokrasi. Apakah Pak Prabowo demokratis? Pasti. Dia pertama kali presiden yang memberi amnesti. Itu adalah input terhadap demokrasi. Prabowo menginputkan sesuatu di dalam demokrasi, yaitu amnesti terhadap mereka yang berbeda secara politik. Itu poin bagus betul tuh. Poin kedua, beliau berhasil untuk menahan godaan menerbitkan darurat militer. Itu adalah pertahanan demokratik yang luar biasa tuh. Apalagi yang mau kita tuntut kalau kita katakan itu di dalam kedudukan ideologisnya? Jelas Prabowo mengucapkan soal Israel Palestina, yaitu dipastikan diperlukan untuk siksak dalam global diplomacy. Jadi kita mau tagih itu, dan tagihan itu adalah hak warga negara yang menginginkan ada kehidupan lebih baik di 2029. Tetapi di dalam upaya kita membayangkan 2029 demokratik, hambatan-hambatan itu terjadi. Kalau tadi Pak Budiman bilang, ya kemiskinan itu soal akses, kemiskinan soal capability, yaitu yang dijadikan dasar Amartya Sen sehingga dapat Nobel di bidang ilmu ekonomi itu, tentang perspektif humanis di dalam ekonomi. Tetapi kalau kita tagih secara lebih sosialistis, hak saya untuk merampas kekayaan orang kaya terhalang oleh regulasi. Kenapa dihalangi? Coba. Bahkan yang terjadi adalah market ekonomi diselundupkan oleh Bahlil menjadi market society. Prabowo mau ngomong apa? Oke, ada market ekonomi, fine-fine aja, untuk menghitung rasionalitas dari transaksi supply demand. Tetapi kalau prinsip-prinsip market itu masuk ke dalam society, yang terjadi adalah hak masyarakat adat sekedar diucapkan, dihitung secara kuantitatif. Rempang yang sekarang lagi direbut-rebutin tanah-tanah itu, sekedar diterangkan secara market society. Bahlil bertanya, kamu kehilangan tanah berapa, rumah berapa, kita ganti di apartemen 3 kali lipat. Dia pindahkan home jadi house. Rakyat itu memerlukan home, suasana, diganti dengan house yang cuma beton, suasananya hilang. Mana ada orang punya suasana di apartemen, coba. Itu yang saya sebut tadi, konsistensi itu mau kita tagih. Tanah diambil sekarang 3 juta hektar, 2 juta udah diambil. Pertanyaannya, setelah diambil mau diapain? Oh, konservasi. Kalau konservasi yang diambil dari ilegal sawit segala macam itu, konservasi artinya kembalikan pada pemilih awal. Siapa pemilih awal? Bukan ular, semut, gajah, sungai, pohon. 2 gajah yang saya rawat di Riau tewas. Ya, Gamang dan Tari, ada 2 gajah di situ, habis hak dia. Baru hak masyarakat adat. Jadi kalau kita lihat misalnya soal tanah-tanah ini, soal memperlihatkan memang ada kemiskinan dalam kebijakan. Tanah sudah diambil, mau diapain? Cuma ada 2 pilihannya, replanting atau reclaiming. Replanting, tanam ulang. Tanam ulang artinya bisnis. Reclaiming artinya hak rakyat untuk mengambil alih warisan nenek moyangnya tuh, yang tidak dimengerti oleh kabinet, tidak dimengerti oleh Presiden Prabowo. Pasti dia tidak mengerti. Kenapa? Suplai informasi terhalang tiba pada Presiden. Kita bisa tahu siapa yang halangi, sehingga Presiden tidak punya pengetahuan komprehensif tentang keadaan. Jadi teman-teman, kita ucapkan sama-sama bahwa ada masa depan di kita, tapi dihalangi oleh klik di dalam kekuasaan sendiri. Itu dasar. Secara ideologis kita udah lepas kok. Presiden nyanyi internasional, ngomong di PBB tentang perdamaian dunia segala macam, mengucapkan dengan bagus bahwa kami bahkan dianggap lebih dari anjing oleh Belanda. Satu prinsip sosialistis in optima forma. Tetapi ketika kita mulai melihat fakta bahwa kita menginginkan lebih banyak demokrasi, mulai ada yang terganggu. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi
perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis, yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini. Kan backmind itu yang kita sebut deep psychology-nya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam, sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja, tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, Rocky Gerung pro kereta cepat apa tidak? Saya pro kereta cepat, karena akan ada jalur baru yang memungkinkan seseorang dari Solo cepat-cepat tiba di Cipinang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky atas catatannya dan juga tentu masukannya, dan juga tadi mendengar ya beberapa mungkin tampaknya perbandingan antara pemerintahan yang sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Terima kasih sekali lagi Bung Rocky. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber kita dalam forum dialog ini yang sudah memaparkan dan juga menyampaikan sudut pandang masing-masing mengenai bagaimana catatan, refleksi, masukan dan juga apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari awal memimpin, dari awal dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia sampai dengan hari ini 17 Oktober 2025 bertepatan tentunya dengan hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab karena waktu yang sangat terbatas. Saya mohon maaf hanya bisa menampung 2 pertanyaan saja. Kami persilakan. Satu lagi, 2. Oke, boleh ya. Ini 1 lagi. Wah, tampaknya cuma cukup untuk 2 orang penanya saja, 1 dan 2. Silakan Bapak. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Langsung ke inti pertanyaan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup pemuda Indonesia. Saya atas nama Ketua Umum DPP GMPRI Gerakan Nasional Pemuda Republik Indonesia sekaligus Ketua Harian Nasional DPP KNPI di bawah komando Profesor Dr. Alia Navia, beliau orangnya. Artinya kami di sini merenung 1 tahun lamanya Prabowo memimpin Indonesia. Ini artinya optimisme kita ini bangkit kembali, jiwa-jiwa revolusi kita kembali ketika Prabowo pidato di depan pemimpin dunia internasional. Itu artinya kita mempunyai pengaruh besar di dunia internasional. Tinggal bagaimana duta besar Indonesia yang ada di 175 negara itu menyuarakan kepentingan bangsa, tidak hanya digaji diam di setiap negara-negara di dunia ini. Itu yang pertama. Artinya ketika duta besar ini bekerja mempromosikan kehebatan Indonesia, baik produksi maupun ideologi Pancasila, Indonesia menjadi superpower selanjutnya dan menjadi pemimpin non-blok sesungguhnya. Artinya yang ketiga, kita sebagai ketua pemuda dan relawan Indonesia yang telah berjuang di 2014 sampai hari ini, mari kita untuk berkolaborasi dengan pemerintah Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya masa lalu dan masa lalu terus yang menjadi pejabat negara ini, kita juga ingin merasakan bagaimana menjadi pemimpin negara ini.
sebagaimana tokoh-tokoh di sini kami hormati, kami juga sebagai pemuda Indonesia selalu dibelah, kami sebagai mahasiswa selalu dibelah, dihabisi. 10 tahun lebih lamanya kita sangat pesimis dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita pemimpin dunia internasional, super power di abad 20 saat ini. Mereka, pertanyaannya, kita minta Presiden melalui juru bicara dan segalanya untuk merapikan ketum-ketum partai, ketum-ketum OKP nasional, harus dirapikan juga, karena ini adalah agen-agen nasional dan internasional, agen-agen yang tidak dipedulikan. Sekarang ini pemuda dan aktivis nasional Indonesia hari ini, semua ini aktivis semua ini, tidak ada pekerjaan, tidak ada pikiran segalanya. Kenapa akses ditutup? Kenapa tidak bisa memimpin? Kalau aktivis ini memimpin negara, mereka takut. Yang koruptor ini, data-data mereka sudah tahu, itu yang ditakuti. Maka kami percaya kepada Presiden untuk berikan peluang bersama mereka. Baik, kita terima apresiasinya dan nanti akan dijawab ataupun direspon oleh masing-masing narasumber kita. Selanjutnya boleh maju ke depan Bapak. Mohon maaf, waktu kita sangat terbatas, hanya ada 1 pertanyaan saja. Langsung ke intinya Bapak. Terima kasih Mbak Tesya Nopeni. Terima kasih juga kepada para narasumber yang hadir dalam acara refleksi 1 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto. Saya ingin melepaskan rasa kerinduan saya kepada rekan-rekan aktivis yang 2019 ditangkap oleh satu rejim. Ya, ini penting. Dan kepada Ketua GCP, abang kita, Bang Haji Iwan Kurniawan, ini memfasilitasi sebuah media, sebuah ruang, sebuah diskusi untuk kita melakukan muhasabah, refleksi, kita renungkan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kami dari 2014, 2019 sampai 2024. Ada satu hal yang tertinggal dari seluruh kesuksesan bangsa ini, yaitu saya sering menulis tentang penyelesaian peristiwa demokrasi hitam. Mana Bang Akbar Hussein? Bang Damar, mana Bang Damar? Bang Damar, kami trio kwek-kwek yang lantang menyuarakan tentang dugaan pemilu curang yang berujung pada 527 ditahan di Polda Metro Jaya dan 2 seorang militer yang ditangkap bersama kami. Kami 21 orang tuh disekolahkan di penjara buatan kolonial Belanda. Kabarnya itu bekas Sipitung. Nah, kami anak-anak ideologis pejuang rakyat dari Betawi merasakan bagaimana kuliah di balik jeruji besi. Saya suka dengan Bang Rocky. Dulu kita sempat ke kediaman beliau. Mudah-mudahan ke depan setelah resapel selanjutnya beliau akan mewakili suara rakyat di depan istana. Nah, refleksi 1 tahun ini kesuksesan Prabowo sebenarnya sudah ada. Sebagaimana asta-cita yang dikembangkan, saya Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Formasi. Kita uji coba di Jakarta. Ternyata kemarin saya sampaikan di KPK bagaimana korupsi itu bisa diberantas apabila masih banyak para pemuja-pemuja koruptor. Bukan kalau pengacara itu profesional, kalau hakim, nah disinilah letak bagaimana Pak Prabowo benar-benar apa yang disampaikan ke Antartika akan dikejar. Saya berpikir dari seluruh program yang disusun di Asta Cita, satu saja yang paling penting, penegakan hukum yang tinggi dan pemberantasan korupsi. Terima kasih. Formasi no kompromi pada korupsi. Terima kasih Mbak Miss. Saya mau minta mic sekalian kita salaman bareng ya Pak ya. Boleh, baik, terima kasih. Dan itu tadi adalah beberapa, saya mohon maaf tidak semua pertanyaan dan juga mungkin tanggapan dari seluruh peserta kegiatan pada sore hari ini bisa ditampung karena keterbatasan waktu kita. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Tapi setidaknya sudah kita tampung ada 2 ekspresi, kita menyebutnya. Mungkin tidak ada pertanyaan di sana, tapi ada 2 ekspresi yang ditampung.
Kenapa? Ini bagaimana panitia, masih boleh satu lagi atau tidak? Oke, waktunya saya dapat bisikan dari panitia, mohon maaf Ibu. Nah, saya ingin langsung menuju ke Bang Hariko terlebih dahulu sebagai perwakil dari pemerintah sebelum ditanggapi oleh masing-masing narasumber kita. Bang Hariko, silakan ditanggapi secara keseluruhan ekspresi ataupun juga tanggapan dari dua orang peserta diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Bang. Boleh dinyalakan mikrofonnya atau Bang Hariko bisa pakai mikrofon saya? Udah, makasih. Ya. Terima kasih Mbak Tisa, Bang Akbar yang saya hormati, Bang Kurniawan, Pak Herlambang, Mas Burhanuddin. Ya, saya sampai hari ini juga belum pernah masuk penjara, jadi belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Kurniawan gitu. Maka waktu masa kampanye kalau Pak Kurniawan panggil saya harus datang terus. Hariko kamu kesini, ya saya datang gitu. Tapi begini Bapak Ibu, ada yang bilang yang paling cepat masuk surga itu pemimpin kalau kebijakannya membuat masyarakat sejahtera. Artinya kalau kita mendukung orang, kita juga punya amal jariah, kan begitu. Nah, ada salah seorang mantan pimpinan KPK, saya pernah bertemu, dia bilang, ini dibanding presiden-presiden sebelumnya, belum ada yang seberani Presiden Prabowo ini untuk memberantas mafia dan pemberantasan korupsi. Tapi pesan di balik itu adalah kita juga harus berhati-hati bahwasanya potensi serangan terhadap Presiden Prabowo juga tinggi, ya, terutama lewat upaya adu domba. Ini saya tambahkan sedikit aja, kita itu ada 1.340 suku bangsa, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, agama ada 6, rentan sekali dengan disinformasi, fitnah dan kebencian. Makanya agar 17.500 pulau ini aman, sekali lagi mohon bersama-sama kita menjaga, betul-betul menjaga situasi yang kondusif ini. Yang terakhir, jangan ada keraguan sedikit pun untuk mengkritik pemerintah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jangan sampai kejadian seperti salah satu wakil menteri setelah pakai baju oranye baru kita sadar. Tapi kalau kita mengkritik itu kan sebetulnya biar orang nggak masuk penjara. Nah, ya. Jadi sekali lagi, kalau pejabatnya nggak suka dikritik, sebetulnya keluarganya, istrinya, anaknya seneng kalau ada pengamat, kalau ada akademisi, kalau ada relawan yang mengingatkan pejabat itu, kamu jangan korupsi. Jadi tidak akan pernah ada orang yang mengkritik pemerintahan Prabowo Gibran kemudian dia ditangkap apalagi dipenjarakan. Oke, baik. Ya, kecuali dia membuat fitnah, mengadu domba antar suku, ras dan golongan. Tapi kritik-kritik sekali lagi sangat-sangat dibutuhkan, apalagi kritik terhadap program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis. Justru kami sangat senang sekali. Saya terus terang juga baru belajar nih. Saya selama ini di luar aja. Ini baru setahun ini belajar di pemerintahan. Tadi juga konsultasi sama Prof Yudi. Ini bagusnya efisiensi atau realokasi karena beliau sudah lama. Jadi tentu banyak salah juga. Kritik aja teman-teman. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau bicara soal korupsi, mungkin saya akan kembali menuju ke Pak Laude. Pak Laude, ada tanggapan soal ekspresi ataupun juga hal yang disampaikan tadi oleh peserta diskusi kita? Ya, karena banyak sekali yang antusias tentang anti korupsi dan saya pikir memang kalau Bapak Presiden melanjutkan langkah-langkah anti korupsinya itu dengan teguh, dengan tegas, saya pikir seluruh rakyat Indonesia akan di belakangnya. Saya beri contoh, KPK itu terlalu kecil untuk memberantas korupsi, 2.000 orang seperti itu. Nggak bisa. Saya pernah komisioner, jadi saya tahu persis. Tapi kalau kita lihat keberhasilan semua negara yang memberantas korupsi,
yang panglimanya selalu kepala negara. Oleh karena itu kita berharap bahwa Pak Prabowo bukan saja sebagai Panglima TNI, Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisian, tapi juga menjadi Panglima pemberantasan korupsi di negeri ini. Baik, terima kasih Pak Laude. Nah, ini sekaligus kita juga ingin mendengar komentar dari masing-masing narasumber kita sekaligus juga tentunya closing statement. Mungkin pertama, sebelum menuju ke narasumber lainnya, saya ingin menuju ke Pak Prof. Hadi. Silakan Pak Prof. Hadi, closing statement sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh seluruh peserta tadi. Terima kasih diskusi pada sore hari ini, dan sebagai akhir kata, Pak Prabowo terus melangkah menuju Indonesia maju dan Indonesia jaya mendunia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami meminta kesediaan Pak Yudi untuk memberikan closing statement ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Presiden Prabowo. Mudah-mudahan sehat selalu dan terus mendengarkan, mencintai dan bersama rakyat. Jangan berhenti memberantas korupsi dan segera bersihkan pemerintahannya dari para koruptor. Terima kasih. Baik, selanjutnya Prof. Wibawa, kami persilahkan untuk memberikan closing statement. Jadi angka 7 itu biasanya melambangkan satu siklus kesempurnaan. Jadi kita sudah lewat 7 presiden. Kita sekarang masuk ke dalam presiden baru di era baru, di siklus baru. Kita harapkan Pak Prabowo bisa melakukan kebenaran untuk membawa breakthrough kepada bangsa Indonesia, dan yang namanya refleksi strategis itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Saya ucapkan secara pribadi selamat ulang tahun Bapak, diberikan kesehatan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Laude Dahrin, closing statement dari Bapak sebagai penutup. Singkat saja. Baik, terima kasih. Ya, selama 1 tahun terakhir kepemimpinan beliau itu sudah berangkat dari gelap gulita menjadi terang benderang, itu harus terus dilanjutkan hingga 5 tahun ke depan. Ya, yang kedua, kedaulatan negara dan politik negara harus dikembalikan sebagaimana negara proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laude Dahrin. Last but not least, Bung Rocky Gerung, silakan dengan closing statement ya. Iya, oke teman-teman, terima kasih karena pada akhirnya kita memperoleh semacam keyakinan bahwa negeri ini harus dilanjutkan. Itu penting. Istilahnya refleksi. Tadi ada yang bikin refleksi dengan suara yang menggemparkan. Padahal refleksi artinya sunyi. Bahkan sebetulnya, saya terangkan kosakatanya, bahkan sebetulnya refleksi tidak boleh berbunyi. Refleksi di dalam bahasa Latin artinya membungkuk ke belakang, reflexior, supaya Anda bisa lihat ke belakang itu, bukan menghadap cermin yang sering menipu atau melihat orang lain, tapi melihat. Oke, ucapkan secara reflektif. Ya, itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu saja Bu Rocky. Silakan Bu Rocky, masih ada? Belum selesai ini closing statementnya nih. Silakan Bung Rocky. Sedikit lagi Mas ada. Silakan Bung Rocky. Tampaknya belum selesai nih kalimatnya. Kita dengar bersama-sama ya. Tadi saya terangkan, kata refleksi artinya pengungkapan diri sendiri terhadap apa yang terjadi sebelum kita berdiri di sini. Jadi refleksi selalu membungkukkan ke belakang untuk melihat apa sebetulnya yang menyebabkan kita sehari ini harus berdiri di sini. Itu namanya refleksi, bukan berbalik badan begini, itu bukan refleksi. Ini nih yang namanya refleksi. Lihat ke belakang. Dan itu artinya menyiksa pikiran kita. Karena otakmu akan berbalik, matamu akan mendelik. Refleksi adalah sebuah siksaan supaya kita bisa menatap masa depan secara lebih bahagia. Terima kasih.